Mereka yang berprinsip tauhid, berpendirian tauhid, menanamkan tauhid, menjunjung tinggi hukum-hukum Allah dan menegakkan apa saja yang datang dari Allah demi kemaslahatan umat manusia baik di dunia ataupun akhirat. Jadi keberadaan umat Nabi Muhammad itu, yaitu umatnya yang benar-benar termasuk umatnya, mereka yang berani mengatakan kebenaran, menyampaikan risalah tauhid yang ada di dalam Quran itu, bahwa tidak ada hukum di dunia ini melainkan hanya hukum Allah, baru masuk dalam kategori yaitu orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الكتاب كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, berbicara tentang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu tidak seorang pun dari jemaah masjid ini yang menginginkan tidak termasuk pada golongan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti seluruhnya di antara kita tidak seorang pun yang seperti itu, dan sudah pasti menginginkan seluruhnya menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi seperti apa umat Muhammad yang dimaksud tersebut? Apakah memang kita sebagai umat Islam sudah kategori umat Muhammad, atau sebaliknya kita masih terlepas dari ikatan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dalam surat Al-Fatah yang berisi 29 ayat terakhir, Allah menggambarkan seperti apa umat Muhammad itu. Muhammadur Rasulullah. Kalimat ini disebut, yaitu mubtada dan khabar. Khabarnya adalah Rasulullah, mubtadanya itu adalah Muhammad. Allah memberitahukan kepada kita bahwasanya Muhammad itu Rasul Allah. Muhammad itu membawa risalah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Muhammad itu
membawa kabarnya adalah kabar kenabian tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus kepada seluruh hambanya untuk menunaikan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu risalah tauhid, risalah para nabi dan rasul. Kita tahu ada 124.000 nabi dan 313 rasul yang mendapatkan mandat menyampaikan risalah Allah subhanahu wa ta'ala kepada umatnya. Tidak bermakna Allah subhanahu wa ta'ala tidak berkuasa mengislamkan seluruh manusia di muka bumi ini, tapi nabi-nabi itu, rasul-rasul itu seluruhnya dalam ujian Allah subhanahu wa ta'ala, apakah mereka dapat menyampaikan wahyu Allah dengan sebenar-benarnya atau tidak? Demikian juga yang menjadi sasaran para nabi dan sasaran para rasulnya itu, apakah mereka juga bisa menerima perintah Allah atau tidak? Seluruhnya berlomba untuk mendapatkan anugerah dan petunjuk serta kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu makna rasul, artinya adalah hamba-hamba Allah yang mendapatkan tugas menyampaikan risalah kepada umatnya, hamba-hamba Allah yang mendapatkan wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Seluruh ayat-ayat Allah risalahnya yaitu mengembalikan keimanan manusia kepada keimanan yang sebenarnya, yang disebut keimanan kepada Allah dengan melepaskan segala bentuk kemusyrikan apapun jenisnya, terutama di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga risalah para nabi dan rasul adalah risalah tauhid, risalah yang tertinggi untuk mengubah cara pandang manusia dari manusia yang paganis kepada manusia yang bertauhid, manusia yang hanya menjunjung tinggi perintah Allah subhanahu wa ta'ala, manusia yang hanya dapat melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk kesempurnaan hidupnya, baik di dunia ataupun kelak di akhirat ketika kita seluruhnya dalam pengadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu, dan juga orang-orang yang bersama Muhammad, orang-orang yang bersama Muhammad, yakni para sahabat Rasulullah, atau seluruhnya khitabnya bisa dilarikan kepada kita, bisa kita disebut sebagai khitab, tujuan dari ayat tersebut yaitu walladzina ma'ahu. Apa sifatnya umat Muhammad itu? Asyidda'u 'alal kuffar. Sifat yang pertama, mereka tegas prinsipnya menghadapi orang-orang kafir. Mereka tidak mudah terperdaya oleh orang-orang kafir. Mereka tidak mudah dipengaruhi oleh orang-orang kafir.
yakni siapa saja yang menentang Allah, menentang Rasulnya, mengingkari Allah, mengingkari Rasulnya, mengingkari hukum-hukumnya, itu kafir. Itu yang dimaksud tegas kepada orang-orang kafir. Mereka yang berprinsip tauhid, berpendirian tauhid, menanamkan tauhid, menjunjung tinggi hukum-hukum Allah dan menegakkan apa saja yang datang dari Allah demi kemaslahatan umat manusia baik di dunia ataupun akhirat. Jadi keberadaan umat Nabi Muhammad itu, yaitu umatnya yang benar-benar termasuk umatnya, mereka yang berani mengatakan kebenaran, menyampaikan risalah tauhid yang ada di dalam Quran itu, bahwa tidak ada hukum di dunia ini melainkan hanya hukum Allah, baru masuk dalam kategori yaitu orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada produk hukum yang lebih sempurna dari agama Islam. Jika kita punya keyakinan ada produk-produk hukum yang dianggap lebih baik dari hukum Allah Subhanahu wa taala, artinya kita mengingkari hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu prinsip Muslim yang harus ditanamkan ke dalam jiwa kita dan tidak terkontaminasi oleh pengaruh apapun yang bisa merubah keimanan kita dari iman yang sesungguhnya kepada iman yang campur baur. Kemudian menciptakan sebuah loyalitas antara sesama Muslim, perhatiannya yang sangat tinggi kepada sesama Muslim, keterikatan yang begitu kentalnya antar sesama Muslim, ruhama bainahum, kasih sayang, menambatkan bentuk kasih sayang pada diri kita, diikat oleh kasih sayang, perhatian yang demikian tingginya pada setiap individu yang sama-sama satu agama, satu naungan, satu keyakinan, satu kalimat la ilaha illallah. Orang-orang seperti inilah yang bisa membawa dan mengibarkan bendera atau panji Islam itu sendiri di muka bumi. Ketika muncul asyidda alal kuffar, kemudian ruhama'u bainahum. Nah, siapa mereka asyidda alal kuffar, ruhama'u bainahum itu disebutkan selanjutnya, tarahum rukka'an sujjada yabtaguna fadlan minallahi ridwana. Artinya orang yang tadi disebut asyidda'u alal kufar, ruhama'u bainahum, orang yang dibina di dalam rukuk dan sujud. Kita dulu melihat masjid Rasulullah yang namanya Nabawi, bukan masjid seperti yang kita lihat ini, bapak-bapak. Masjid dari pelepah pohon kurma, dari batang-batang pohon kurma, tidak ada lantainya, pasir di dalamnya. Tetapi masjid itu jauh lebih dahsyat dari masjid-masjid yang mewah yang ada sekarang ini. Masjid yang bisa melahirkan kader-kader orang yang beriman, yang tangguh menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Masjid yang dapat membina seluruh masyarakat Islam untuk memperhatikan kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Masjid yang melahirkan produk-produk hukum, dan masjid yang mampu menyatukan seluruh umat Islam ketika itu. Tidak ada yang berbicara di dalam masjid itu melainkan adalah hamba-hamba Allah yang mauhidin,
hamba Allah yang bertauhid. Bandingkan dengan masjid yang sekarang ini, demikian mewahnya di mana-mana, tetapi tidak mampu membangkitkan giroh atau semangat dari jemaah yang ada di dalamnya. Keinginan untuk membangun Islam sosial atau sosial Islam sama sekali lumpuh. Gagasan demi gagasan yang muncul di tengah-tengah umat tiba-tiba menjadi surut, semangat pun menjadi hilang. Itu bedanya masjid di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masjid di zaman sekarang ini. Hanya menjadi sekedar tempat orang melaksanakan ibadah. Sesudah itu selesai, hilanglah seluruh semangat yang tadinya diperoleh di dalam masjid. Inilah gambaran umat Muhammad masa lalu dan umat sekarang. Berbeda jauh. Umat Nabi Muhammad di saat itu adalah umat Muhammad begitu mendengar adzan, bukan hari Jumat saja bapak-bapak, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, apalagi sholat subuh, itu penuh membeludak dengan jemaah yang datang melaksanakan salat berjemaah. Sudah tidak bisa dibedakan antara Jumat dengan sholat-sholat fardu lainnya. Seolah-olah sama kedudukannya di mata para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan kita, ngumpulnya hanya pada hari Jumat saja. Ini masalah ibadah pak, belum lagi masalah-masalah lainnya, belum lagi masalah penegakan syariat, belum lagi tanfidz syariat. Tentunya kita akan mengalami kesulitan. Bisa dilihat dari jemaah yang ada di masjid tersebut sebagai gambaran dari umat Islam yang ada sekarang ini. Bagaimana kita kemudian menyebutkan tarahum ruk'an sujada? Engkau lihat mereka rukuk dan sujud, yabtaquna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka hanya mengharap ridha Allah, tidak ada tujuan-tujuan yang lain. Mengharapkan kemuliaan dari Allah, tidak kemuliaan sebagai manusia yang dipuja-puja manusia. Itu umat Rasulullah, umat mukhlisin yang selalu diberitakan kabar gembira kepada mereka, keintimannya, saking kepeduliannya mereka itu. Pertautan antara sahabat dengan sahabat itu sangat kental dan luar biasa. Jangankan hanya seorang istri yang tak mau diberikan, jangankan hanya sekedar harta yang tak mau diberikan, istri pun dipisahkan. Bagi mereka yang punya istri lebih, diberikan kepada sahabat yang belum nikah ketika itu atau ditinggal oleh istrinya. Hebatnya keimanan umat Islam ketika itu, yang tertaut dalam koneksi yang sangat kuat, yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang benar-benar beriman, yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang terikat dengan janji-janji Allah, terikat dengan syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah, terikat dengan syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Manusia yang hebat itu pak, manusia yang memang benar-benar dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala guna dicontoh oleh generasi-generasi sesudahnya. Apakah kita termasuk kepada generasi-generasi seperti itu? Itu perlu kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Simahum disebutkan itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda-tandanya mereka itu adalah fi ujuhihim,
yaitu di wajahnya min asaris sujud, terdapat bekas sujud. Bukan tanda hitam, Pak, walaupun ulama berbeda-beda, tetapi dorongan yang tinggi untuk melaksanakan syariat Allah itu muncul dari orang-orang yang senang sholat itu. Makanya perlu dipertanyakan kepada kita, apakah sholat yang kita amalkan, apakah sholat yang kita kerjakan, apakah sunnah yang kita kerjakan, kita amalkan itu sudah mampu memberikan dorongan kepada kita untuk melaksanakan hukum Allah atau tidak? Jika belum, berarti sholat kita masih belum memberikan makna kepada kita. Berarti sholat kita belum sama dengan sholat yang diamalkan oleh para sahabat. Berarti sholat kita belum sama seperti sebagaimana yang diamalkan oleh Nabi dan sahabatnya dan para tabi'in. Karena setiap orang yang melaksanakan sholat itu punya kecemburuan yang tinggi untuk melangsungkan perintah-perintah Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, seberat apapun. Itu, Pak, istilah tanda-tanda. Sampai disebutkan kalau kita baca di dalam kitab-kitab sebelum munculnya Al-Quran, lahirnya Al-Quran, itu persis lanjutan ayat. Kadzalika masaluhum fit Taurah wa masaluhum fil Injil. Kehebatan mereka itu, kata Allah Subhanahu wa taala, umat mereka itu sudah digambarkan oleh Allah di dalam At-Taurah. Umat Muhammad yang lahir sesudah Nabi Isa alaihissalam itu sudah digambarkan di dalam Taurat, sudah yaitu digambarkan di dalam Injil. Itu nyata, Pak. Dan jika kita adalah orang yang mampu mempelajari kitab-kitab Injil, memang ada umat Nabi Muhammad yang dilukiskan di sana. Umat yang memiliki keberanian. Di satu sisi kita menghadapi tantangan besar di Indonesia ini, lahirnya Islamophobia. Islamophobia terdiri dari dua kelompok, orang-orang luar Islam dan orang-orang Islam. Orang yang takut kepada Islam dan orang Islam yang takut kepada orang Islam, tidak punya nyali, tidak punya keberanian untuk berbicara Islam. Jangankan sampai berjuang demi Islam, berbicara Islam saja takut. Itulah yang disebut dengan Islamophobia. Padahal kita melihat sebuah nuansa yang luar biasa di Amerika Serikat, tepatnya 15 Maret yang lalu, ada resolusi PBB yang mendorong kita seluruh kaum muslimin menyingkirkan sifat Islamophobia tersebut. Tidak punya perasaan takut lagi untuk berbicara Islam. Memang kita tidak minta perlindungan kepada PBB. Perlindungan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, tapi itu juga merupakan sesuatu yang sangat penting yang memotivasi kita untuk lebih berani menyatakan yang benar itu benar, menyatakan Islam itu agama sempurna. Dan tentu saja ini merupakan kemenangan bagi kita, walaupun di negeri kita sendiri tidak sedikit Islamophobia yang lahir dari kalangan umat Islam yang tidak berani menyatakan Islam itu adalah agamanya. Bahkan mereka istilahnya lari minat tashrih ilah tamwi, yaitu lari dari yang jelas dan berusaha menyamarkan diri untuk tidak disebut Islam. Itulah ayyuhal mustami'un rahimakumullah. Artinya kita berharap kepada Allah agar kita
termasuk kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diinginkan oleh beliau. Kullu ummatin yadkhulul jannah, semua umatku akan masuk surga, illa man aba, melainkan yang menolak. Siapakah yang menolak itu? Orang yang tidak mau diajak kembali kepada Quran dan As-Sunnah. Mudah-mudahan kita seluruhnya di Masjid Mujahidin ini menjadi hamba-hamba Allah yang kelak ditakdirkan sebagai umat Muhammad yang meraih ridhanya dan memudahkan kita dan menyelamatkan kita perjalanan baik di dunia maupun kelak menuju kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru. Innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wailu yawma idzil lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang kedua ini marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk hamba-hamba Allah yang tidak fobia, tapi hamba-hamba Allah yang punya keberanian sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah keberanian yang pernah diwarisi oleh para sahabat dan para tabi'in di dalam menegakkan kebenaran. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana auzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an 'amala salihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa siyamana wa tilawatana wa salih a'malina. Rabbana wa taqabbal du'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama amalta 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa na'udzubika min darakis syaqqa wa na'udzubika min su'il qada wa na'udzubika min syamatatil a'da. Allahumma inna nas'aluka 'isas su'ada wa nuzulas suhada wal muraqabatal anbiya wan nasra 'alal a'da.
ya sami'ud du'a, ya adat tawli wal ata. Allahumma izzal islam wal muslimin, Allahumma izzal islam wal muslimin, Allahumma izzal islam wal muslimin, wa ahlikil kafarata wal musyrikin, wa dammir a'da'ana a'da'aka wa a'da'ad din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Istawu istaqimu wa tadilu. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Huwal ladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'azim. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين.
قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتصروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم
هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام علينا وعلى الناس. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا محمد وعلى آل محمد كما صلى اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل محمد إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر